Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di video kali ini saya ini dapat bongkaran. Jadi ceritanya ya, ini itu oli mesinnya itu kecampur dengan air radiator ya. Ini kan udah saya buka itu, buat oli mesin udah saya tuang lah. Itu udah terlihat itu ya, bagian oli mesinnya udah kecampur air radiator. Nah, ini untuk penyebab utamanya, ini kan posisinya udah saya bongkar semua nih untuk bagian apa, seal water pumpnya. Nah, itu bagian kayak bearing water pump, kayak seal water pumpnya, kayak packing-packingnya udah pada bocor ya. Dan untuk spare partnya juga sudah saya persiapkan. Untuk yang bagian yang rusaknya ya tadi ya, kayak bagian seal water pumpnya. Ini untuk kode spare partnya bagian seal water pump ya, itu 93103 itu ya. Nah, untuk bagian bearingnya, bearing seal water pumpnya 93306. Kalau untuk bagian seal water pump itu kode spare partnya enggak ini ya, enggak seperti yang apa namanya, kalau yang buat packingnya kan 1S7. Nah, tapi kalau bagian seal water pump sama bearing-bearingnya itu cuma model angka aja ya. Nah, ini kan untuk bagian-bagian spare partnya sudah saya persiapkan semua. Sama ini 1S7 itu kalau buat fiction packingnya 1S7 ya. Dan ini untuk bagian kipas ininya ya, kipas seal water pumpnya pakai kode spare part 1S7 juga. Ini kenapa saya ganti bagian kipas atau pompa seal water pumpnya itu karena itu aja ya, udah mulai tergerus itu ya. Nah, ini untuk bagian kode spare part untuk filter olinya ya, itu pakai kode spare partnya 1S7 juga. Ini o-ringnya, ini o-ring yang besar itu rusak juga, jadi saya ganti juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk permasalahan bagian pompa air radiator atau pompa seal water pump atau kipas seal water pump lah, bahasanya seperti itu ya. Nah, itu kan terlihat itu bagian ujung dekat kipasnya itu kan ada goresan itu ya. Nah, itu udah itu ya, udah mulai aus atau udah mulai kemakan itu ya. Jadi kalau dipasang, kalau nggak diganti, yang ada malah nanti bocor ya. Nah, ini untuk bagian oli udah saya persiapkan, untuk air radiator juga sudah saya persiapkan ya. Nanti ini tinggal kita ini aja ya, kita cuci bersih. Kalau sudah kita cuci bersih ya, nanti tinggal kita rakit ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk bagian tadi ya, bagian spare partnya ini kan untuk bagian komponennya udah saya cuci bersih nih, udah saya pasang juga untuk bagian seal water pumpnya. Ini seperti pompa air radiator atau kipas radiator atau kipas seal water pump lah bahasanya gitu ya. Nah, ini untuk bagian spare partnya udah saya pasang ya, untuk bagian seal water pump, untuk bagian bearing water pumpnya juga udah saya pasang. Dan untuk bongkar pasangnya di video sebelumnya sudah saya bikin ya. Ini saya bongkar pasangnya menggunakan alat seperti ini ya. Jadi tidak diketok agar tidak merusak bagian rumah seal water pumpnya. Nah, ini udah saya bersihin juga. Ini untuk bagian headnya juga ini ya. Nanti tinggal kita rapihin, kita rakit aja ya, kita rakit aja nanti. Setelah itu nanti kita cek bagian-bagian selang radiatornya apakah ada kebocoran atau tidak ya. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Ini setelah saya rakit, setelah saya pasang, setelah saya tes ya. Ini saya tes lumayan lama juga ini ya, kurang lebih ada setengah jaman lah ini ya, setengah jam gitu ya. Ini buat kondisi selang-selangnya itu nggak ada masalah ya. Untuk selang air radiatornya nggak ada kebocoran. Dan ini sebelum saya ganti oli yang baru, diusahakan ya buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video saya, diusahakan dikuras dulu pakai oli bekas ya. Setelah dikuras pakai oli bekas, baru kita ganti menggunakan oli yang baru ya. Nah, ini kondisinya
Ini nggak ada yang bocor ya, ini udah aman, jadi udah nggak ada kebocoran. Dan untuk untuk kode spare part, untuk harganya nanti di bagian deskripsi saya tulis apa aja yang perlu diganti. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.